Halo guys, sebelumnya perkenalkan nama saya Rahmat Ardani, saya dari Universitas Nusa Putra Sukabumi. Saat ini saya masih semester 1, saya program studi manajemen 21I. Di sini saya akan ngebahas tentang program geopolitik. Nah, pertama-tama kalian pada tahu kan geopolitik Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Pasti sudah tidak asing lagi kan? Nah, di sini saya akan ngebahasnya tentang di video yang saya buat sebagai berikut ya. Check it out. Nusantara sebagai geopolitik Indonesia pasti sudah tidak asing lagi kan di telinga kalian. Nah, saya akan menjelaskan apa sih geopolitik itu. Jadi, geopolitik itu adalah ilmu atau studi mengenai penyelenggaraan negara yang tiap-tiap kebijakannya itu dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau daerah pada suatu bangsa. Sehingga bisa disimpulkan kalau geopolitik ini merupakan sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan serta juga strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik. Geopolitik ini dapat disebut juga dengan sebutan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berasal dari kata mawas yang berarti memandang, meninjau atau melihat. Nusantara berasal dari nusa dan antara yang artinya kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia serta di antara benua Asia dan benua Australia guys. Pada artinya, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta sesuai geografi wilayah Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya. Apa kalian tahu faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara? Ada asas kepulauan-kepulauan di Indonesia, konsepsi tentang wilayah Indonesia, zona ekonomi eksklusif dan atau ZIP, karakteristik wilayah Nusantara dan perkembangan wilayah Indonesia dan dasar hukumnya. Selanjutnya ada spek kewilayahan Nusantara sebagai perjuangan Indonesia mewujudkan negara kepulauan yang pertama pada ordonasi pada tahun 1939 dengan menetapkan lebar laut 3 mil dan yang kedua adalah deklarasi di Juanda pada tahun 1957 dengan batas laut 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik terluar pulau yang ketiga. Pada bentuk negara kepulauan ditetapkan. Yang keempat ada pengakuan hukum laut zona ekonomi eksklusif atau Z 200 mil. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis setelah segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan pada aspek administratif dan atau aspek fungsional. Menurut peraturan perundang-undangan nomor 10 tahun 2000 ya guys. Jadi bangsa Indonesia ruang merupakan sumber daya alam yang harus dikelola sebesar-besarnya sebagai kemakmuran rakyat. Menurut pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia terletak pada koordinat 6 lintang utara, 95 bujur barat, 141 lintang selatan dan 45 timur diantaranya ada benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia sehingga disebut Nusantara. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Jumlah pulau sebanyak 18.110 buah yang meliputi pulau besar maupun kecil dan 6.000 pulau tidak berpenghuni. Selanjutnya, kewajiban sebagai negara kepulauan yaitu menentukan alur laut dan rute penerbangan sesuai ketentuan internasional. Setelah itu dapat membuat skema pemisahan lalu lintas dan yang terakhir tunjukkan sumbu-sumbu alur laut dan skema pemisahan lalu lintas dalam peta dan umumkan sebagaimana mestinya. Apa kalian tahu tentang geopolitik? Geopolitik dapat diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan nasional yang didukung oleh aspirasi nasional geografik. Pada dasarnya, kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi wilayah atau teritorial dalam arti luas suatu negara yang apabila dijalankan dan berhasil akan berdampak langsung pada sistem politik sebuah negara. Yuk
Politik juga dimaknai sebagai penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dihubungkan dengan masalah-masalah geografi, wilayah atau tempat tinggal sebuah bangsa. Ya guys, selanjutnya ada paham geopolitik bangsa Indonesia dalam konteks wawasan Nusantara. Karena bagi Indonesia, politik adalah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan keuntungan letak geografis negara yang berdasarkan pengetahuan ilmiah tentang kondisi geografis tersebut. Guys, yang terakhir, manfaat wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Yang pertama, diterima dan diakuinya konsepsi Nusantara di forum internasional. Yang kedua, wawasan Nusantara menjadi salah satu sarana integrasi nasional. Dan selanjutnya, penerapan wawasan Nusantara yang menghasilkan cara pandang tentang keutuhan wilayah. Luas wilayah sebagai ruang hidup memberikan potensi sumber daya yang besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Yang terakhir adalah pertimbangan luas wilayah teritorial Indonesia. Nah, cukup sampai di sini ya guys tentang wawasan Nusantara sebagai geopolitik di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua. Goodbye.